bawain Pak. Sini Pak, nggak apa-apa saya bawa. Mapnya nih. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Mapnya. Ini aja deh. Bercecer nih. Chelsea biasanya digendong. Di sekolah naik stroller, sini gendong. Ya. Kalau ke mobil. Iya, digendong. Saya aja yang gendong. Tolong gendong ya. Iya. Chelsea ya. Walah Chelsea. Oh. Kita mau ke sekolahnya Chelsea. Ini sekolah baru Chelsea ya? Iya, Sekolah baru, semangat. Sekolah baru, teman baru, semangat. Nah, saya mau tanya ke Bu Elsada ya. Iya, suara. Bu Elsada ya, Iya. yang membuat Ibu sampai mengirimkan pesan lewat kolom komentar Iya. kepada Pak Presiden. Itu apa? Karena saya merasa memang ini adalah kasus yang berat dan saya tidak bisa sendirian seperti itu. Maka saya dari dia lahir sudah kekuatan media sosial yang saya punya. Saya sudah menggalak-galakkan di media sosial, udah mulai dari dia lahir sampai mungkin sekarang udah 9 tahun lebih seperti itu. Karena kita nggak bisa sendirian seperti itu, Bang, dengan kasus dia yang sangat berat seperti ini. Karena untuk ke Jerman, bahkan untuk dia setiap harinya yang mencapai hampir 15 juta per bulan ya. Hah? Ya, itu yang bikin saya itu kemana-mana itu seperti banyak lah Bang, saya kayak dicemooh karena saya sering gali lubang tutup. Maksudnya ya seperti itu gitu. Karena memang kebutuhan dia ekstra, makanan dia ekstra, perawatannya ekstra semua, dan rata-rata tidak ditanggung BPJS semua, jadi ya kurang lebih hampir segitu sebulannya. Oke, jadi nutupin itu gimana caranya? Jadi saya sering, ya kalau saya kita tidak bisa menutupi, kita minta tolong sama temen, dan bahkan mungkin kan orang lain juga punya masing-masing ke perjuangan hidupnya gitu. Jadi saya itu kayak sering silaturahminya jadinya putus gara-gara itu gitu. Maksudnya rasanya mungkin sering minta tolong seperti itu. Jadi itu yang saat ini memang saya sangat butuhkan sekali ya. Gimana lah biar bisa saya ini, karena saya itu udah meninggalkan pekerjaan saya. Kalau boleh barangkali saya bisa sambil menjaga Chelsea, saya punya usaha di rumah seperti mungkin usaha laundry atau apa seperti itu Pak. Karena saya saat ini memang udah aktivitasnya Chelsea dan anak-anak gitu, menunggu di sekolah kan sampai sore ya. Kalau dulu saya memang boleh ditanya itu teman-teman kuliah saya, alumni saya yang di Poltekkes Menkes Medan yang 2013 semuanya tahu saya orang pekerja keras, karena sekolah juga saya kuliah sendiri, tidak tanpa bantuan biaya orang tua gitu, dari orang tua. Saya itu jualan di sekolah, jualan batik, jadi isi tas saya itu batik semua sampai saya lulus kuliah. Bahkan dosen-dosen saya sempat ngomong kamu jadi menantu saya aja ya gitu, karena saking dilihatnya saya benar-benar menjual apa aja gitu. Yang penting saya bisa kuliah lulus di negeri itu. Kebetulan dari SMA saya kan diterima ujian lolos gitu, berhasil masuk ke universitas negeri itu. Betapa pekerja kerasnya lah kalau yang tahu saya seperti apa waktu kuliah gitu. Saya jualan batik, malamnya saya SPG di Matahari. Saya jual Shopee Martin juga, saya bawa di tas saya batik semua itu Bang. Ada barang-barang banyak yang saya jual-jual seperti itu. Jadi kayak reseller gitu. Tahun berapa itu ya? Saya mulai 2010. Kuliah analis laboratorium. Tapi sekarang saya harus ninggalin semuanya karena Chelsea ini kan butuh kesabaran lah untuk mengasuhnya. Kalaupun kita ada uang, tapi belum tentu semua orang sabar mengasuhnya. Karena sekarang banyak berita anak kecil juga yang menyeramkan saya dengar. Saya lihat sendiri dan saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk mengurus Chelsea. Masa-masanya dia seperti ini butuh saya.
Dan tidak berani juga. Bisa lengket di sini Om. Tidak berani juga untuk menitipkan Chelsea kepada orang lain. Takutnya tidak sabar, kurang sabar seperti itu dan kurang telaten. Saya dengar juga atau barangkali saya sekilas juga melihat sempat juga berkunjung ke Istana Wapres ya waktu lapor Mas Wapres. Iya. Jadi pada saat itu bulan 3 ya kalau tidak salah. Saya itu sempat diwawancara dan melalui proses antrian yang sangat panjang ya Bang ya. Oke. Kalau untuk ke Wasmapres itu saya itu diwawancara dan kita minta menyuarakan untuk bantuan usaha buat saya yang misalnya laundry seperti itu. Tapi jawaban statusnya itu memang sekarang itu laporannya dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Udah ada sekitar 5 bulan dari Kementerian Kesehatan tidak ada yang menghubungi kita juga. Gitu. Sementara yang saya minta itu memang adalah supaya bisa saya menanggung membantu gitu biaya kehidupan sehari-hari Chelsea seperti itu karena memang hampir 15 juta sebulan, makanan dia semuanya, perawatan dia ekstra, makanya saya butuh itu untuk modal usaha, jangka panjang modal gitu. usaha. Iya benar, seperti apa untuk masa depannya anak. Sudah dipikirkan belum modal usahanya, untuk usaha apa? Sudah. Usaha apa? Laundry. Usaha laundry? Iya. Lokasinya sudah tahu di mana? Tahu, sudah. Sudah diperhitungkan untung dan ruginya, kesempatannya, siapa yang akan mengelola segala macam. Tentu saya sudah mencari tahu dan menelusuri terlebih dahulu Bang. Oke. Apakah target marketnya pas atau memang kurang seperti itu. Saya dekat lihat rumah itu berarti? Dekat universitas. Dekat kampus ya? Iya dekat kampus. Oke. Dan sangat saya lihat untuk saat ini laundry sangat inilah. Oke. Prospek ya, punya prospek sesuai, ya. Jadi sambil bisa jaga Chelsea juga benar, sebetulnya karena bisa melakukan kerja laundry juga. Iya, karena anak saya memang ini ada 2 yang berkebutuhan khusus, yang nomor 2 juga ADHD. Saya memang sepertinya disuruh Tuhan untuk memang fokus ke anak-anak dulu saat ini gitu. Untuk berhenti meninggalkan aktivitas pekerjaan rumah sakit. Kira-kira berapa sih yang dibutuhkan untuk bangun laundry itu? Sebenarnya kalau kita bilang itu bisa aja menyesuaikan gitu ya Bang, minimal tapi bisa ya, mungkin kalau minimalnya bisa jadi minimal 2 mesin cucinya gitu kan. Kita bikin dulu yang kecil-kecilan seperti itu. 2 tabungnya kurang lebih itu saya perkirakan 35. Iya, sama tempat. 35 juta. Iya, sama tempatnya, sama semua alatnya, include semuanya lah seperti itu. Oke. Wow. Ya. Iya, tabung aja ya saya. Terus pernah saya itu memang usaha. Adiknya bilang, mamanya tahu lagi butuh duit untuk tambahan laundry, dia kasih 100.000 untuk laundry hadiah untuk. Oh, bukan laundry tadi ngomongnya. Oke, terus? Saya pernah itu usaha mikro Bang, tapi berhenti karena memang tidak mampu untuk usaha apa? Jual boba sama kue kamil di tempat saya tadi, yang tadi itu. Kan pinter masak katanya. Iya, jual boba juga. Cuman target marketnya itu kurang. Semuanya di situ. Kenapa nggak main di e-commerce aja? Udah di Grab ada. Oke. Di Shopee atau di Tokopedia? Ada juga? Iya, cuman memang kurang lancar dan satu saya tidak mampu untuk mengimbangi operasional kiosnya seperti itu karena Chelsea-nya kebutuhannya besar. Jadi makanya usaha mikro ini sebenarnya kurang buat Chelsea gitu. Di mana saya pikir memang dia butuh usaha yang lebih gitu daripada yang mikro ini gitu. Di mana kebutuhannya hampir 15 juta buat dia saja. Seperti itu. Nah, kemarin kan ya Pak Prabowo kan sudah kasih atensi. Kami dengar ada utusan yang datang membawa sesuatu. Iya. Betul ya? Itu ya, untuk nutrisi, tidak boleh digunakan untuk usaha seperti itu. Oh, begitu. Iya, dikasih pesan ke saya ini khusus buat nutrisi gizinya Chelsea karena stunting. Berat badannya harus 25 kilo minimal ya, kalau bisa 30 kilo baru bisa syaratnya untuk operasi, Bang. Oke. Gitu. Jadi ya untuk nutrisinya gizinya Chelsea gitu. Saya tidak berani mengotak-atik seperti itu, Bang. Takutnya terganggu nanti. Komunikasinya dengan siapa waktu itu? Salah satu stafnya Mas Pras yang datang. Menteri Sekretaris Negara. Iya, ada utusan dari Mas Pras. Timnya seperti itu menjumpai ke rumah kita.
dan melihat kondisi Chelsea langsung seperti itu. Menyampaikan bantuan untuk gizinya Chelsea, seperti nutrisinya. Dan untuk pengobatan ke Jerman? Belum. Itu juga sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo, betul ya? Pengobatan atau difasilitasi? Belum? Belum, Pak. Kalau untuk pengobatan ke Jerman kita belum ada ngomong difasilitasi ke sana. Saya dengar akan berobat ke Jerman, betul ya? Iya, betul. Itu hanya tahu beliau bahwa dia butuh ke Jerman. Pengobatan ke Jerman seperti itu. Kalau Jerman sendiri kan miliaran, Bang. Oh iya? Iya kan, untuk di sana juga kita nggak mungkin sekaligus bertahap operasinya ini, mungkin ya punggung, tunggu pemulihan dan tinggal di sana gitu mungkin berapa lama itu. Karena dia kan operasinya tidak satu saja, jadi dia satu-satu pemulihannya lama dulu. Ditunggu dulu pulih, baru nanti yang lainnya gitu. Mungkin ya pasti kan punya biaya operasional lah. Baik transport ke sana tidak murah seperti itu. Nah, untuk pengobatan ke Jerman belum disinggung oleh? Belum sama sekali, cuman ditanya oh harus pengobatan ke Jerman begitu. Karena langka harus ke Jerman, tapi belum ada mengarah ke sana biayanya apanya belum. Bahkan saya sedang menyuarakan juga untuk bantuan modal usaha ini gitu, karena tidak berani mengotak-atik yang ini nanti takutnya Chelsea vitaminnya tidak ada gitu. Saya doakan sih yang terbaik tentu. Iya, Pak. Kita datang tentu untuk melihat keadaan Chelsea dan sekaligus memberikan dukungan kepada Chelsea, dukungan moral, dan kita juga berharap bahwa ada perhatian juga. Amin. Amin. Bu Elsadai, memang harus butuh penanganan ya. Betul sekali, penanganan karena memang udah sesak ya, udah rusuknya sakit. Semakin tinggi itu dia, semakin panjang ininya tulang-tulang rusuknya, menjepit, saling jepit gitu. Yang dikhawatirkan. Tadi saya janjikan mau kasih Chelsea hadiah. Nah, karena adiknya sudah dapat hadiah, sekarang giliran Chelsea yang dapat hadiah. Nanti. Nah, ya dari tulang maksudnya. Ini dari tulang. Dari tulang. Ke Chelsea. Nah, ini buat sekolahnya Chelsea. Tulang. Buat nanti beli. Nah, hadiah buat Chelsea. Bilang apa coba sama tulang? Coba. Dari tulang ya. Bilang apa, Nak? Nanti Terima kasih. Sama-sama. Yuk. Kita turun ya. Kita sudah sampai di sekolahnya Chelsea. Ini punya siapa? Abang, Luis.